Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mulai untuk kembali belajar SKI walaupun dalam suasana yang berbeda, tapi Bapak harap kamu tetap belajar dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW. Di mana pada hari ini kita akan membahas tentang proses Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Nah, namun sebelumnya pembelajaran kita pada hari ini itu dimulai setelah Nabi Muhammad menikah. Kapankah Nabi Muhammad SAW menikah? Dengan siapakah Nabi Muhammad SAW menikah? Hal itu sudah kamu ketahui harusnya dan sudah kamu pelajari sebelumnya. Jika seandainya kamu belum mendapat tentang hal itu, silahkan kamu cari di Google, cari di buku atau lain sebagainya tentang kehidupan Rasulullah sebelum menikah. Dengan siapa beliau menikah? Umur berapa beliau menikah? Kenapa perempuan itu ingin menikah dengan Rasulullah? Kamu cari di buku ataupun di bahan manapun tentang hal itu. Ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Apa itu? Setelah 14 tahun Nabi Muhammad SAW ini menikah dengan seorang perempuan janda kaya yang bernama Siti Khadijah. Ya, sekitar 14 tahun usia pernikahan beliau, 14 atau 15 tahun usia pernikahan beliau dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad ini cenderung menjadi seseorang yang lebih intens dalam beribadah. Beliau lebih sering beribadah. Beliau lebih gemar dalam melakukan ibadah. Nah, apa ibadah yang beliau lakukan tersebut? Nah, kita lihat kebiasaan Nabi Muhammad sebelum beliau menerima wahyu. Ya, tadi Bapak katakan kalau seandainya Nabi Muhammad itu cenderung untuk melakukan ibadah. Ibadah apa yang beliau lakukan tersebut? Nah, Nabi Muhammad SAW itu cenderung melakukan khalwat namanya. Kamu tahu apa itu khalwat? Khalwat itu adalah menyendiri. Dari mana beliau menyendiri? Kembali kita ke pelajaran yang sebelumnya tentang kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam. Masih ingatkah kamu tentang bangsa Arab sebelum Islam itu dikenal dengan bangsa apa? Bapak Arab masih ya? Nah, kita kenal kalau seandainya kebiasaan orang Arab sebelum Islam itu lebih banyak yang negatifnya ketimbang yang positif. Nah, sehingga Nabi itu memiliki sikap kecenderungan berkhalwat dari kebiasaan orang jahiliyah tersebut atau orang Arab sebelum Islam gitu. Beliau tidak suka bertemu dengan mereka. Beliau bukan berarti tidak suka bertemu dengan mereka ya, tapi beliau mengurangi komunikasi atau berhubungan sosial dengan orang-orang jahiliyah tersebut. Nah, jadi beliau itu memiliki sikap untuk berkhalwat. Nah, dari penjelasan Bapak itu, sudahkah kamu tahu berkhalwat itu apa? Nah, berkhalwat itu adalah menyendiri. Artinya adalah beliau mengurangi bertemu dengan orang-orang jahiliyah. Beliau mengurangi bertemu dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu yang disebut dengan berkhalwat. Karena khalwat asal katanya itu berarti menyendiri. Oke. Nah, kenapa Nabi itu harus berkhalwat? Selain beliau memelihara diri beliau dari kebiasaan negatif orang-orang jahiliyah, beliau itu berkhalwat untuk bertahanus. Kira-kira bertahanus itu apa maksudnya? Bertahanus itu maksudnya adalah beliau beribadah.
Apa itu maksudnya berkhalwat untuk bertahanus? Beliau memfokuskan diri beliau untuk beribadah semata-mata hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Jadi itu maksudnya beliau berkhalwat untuk bertahanus. Bertahanus itu apa arti katanya? Tahanus itu arti katanya adalah beribadah, berzikir. Itu arti tahanus ya. Nah, berkhalwat tadi artinya adalah menyendiri. Kemudian tahanus artinya adalah beribadah dan berzikir. Oke. Bagaimana bentuk ibadah berkhalwat untuk bertahanus yang beliau lakukan ini? Nah, Nabi melakukan uzlah namanya. Uzlah itu apa? Uzlah itu artinya hampir mirip dengan berkhalwat, ya. Apa itu uzlah? Uzlah mengasingkan diri, ya. Berkhalwat untuk bertahanus, beliau menyendiri untuk beribadah. Bagaimana caranya? Beliau uzlah. Uzlah itu apa? Beliau asingkan diri beliau. Kemana beliau mengasingkan diri? Beliau mengasingkan diri ke Gua Hira, ke sebuah gua. Di mana gua itu sangat jarang orang pergi ke sana, melihat ke sana, karena namanya gua ya. Gua itu adalah satu tempat yang jarang dilalui oleh orang gitu, karena letaknya itu di atas bukit. Nah, di atas bukit apa Gua Hira itu berada? Terletaklah Gua Hira itu di Bukit Uhud, di Bukit Nur atau di Jabal Nur. Tuh. Nah, kemudian ketika beliau datang ke gua itu, apa yang terjadi di sana? Setelah beliau beribadah beberapa malam, melakukan tahanus beberapa malam, beliau berzikir selama beberapa malam, tepat di malam yang ke-13 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Atau lebih tepatnya pada bulan Juli tahun 610 Masehi. Apa yang terjadi di sana? Ketika beliau sedang beribadah, datang malaikat Jibril menemui Rasulullah. Bagaimana malaikat Jibril ini datang menemui Rasulullah? Malaikat Jibril ini datang dengan menyerupai seorang laki-laki dengan berpakaian putih-putih, dengan rambut yang panjang dan hitam. Beliau datang kepada Rasul, tiba di mulut gua. Malaikat Jibril ini mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian dia mendekati Rasulullah. Setelah dekat dengan Rasulullah, malaikat Jibril ini langsung merangkul Rasul. Ya, beliau peluk Rasulullah ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Beliau malaikat Jibril ini menyuruh Rasul mengucapkan Iqra. Nah, Nabi yang tidak tahu itu siapa, nanti terkejut, ya. Beliau terkejut gitu. Siapa ini gitu. Sementara orang itu telah merangkul kita dan menyuruh Iqra, gitu. Baca. Apa yang akan dibaca? Sementara beliau tidak pandai membaca, sehingga Nabi Muhammad ini menjawab apa? Ma ana biqori, beliau jawab. Apa artinya itu? Saya tidak pandai membaca, kata Rasulullah kepada seseorang yang datang tersebut. Kemudian seorang yang datang itu memeluk Nabi itu makin erat lagi, gitu. Makin erat dipeluknya dari yang pelukan yang pertama. Kemudian dia lepaskan lagi, ya, sampai-sampai pelukan yang datang itu atau pelukan malaikat Jibril itu membuat Nabi Muhammad itu sesak nafas. Nah, kemudian setelah itu dia lepaskan, dia suruh lagi Nabi Iqra. Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Itu apa? Ma ana bi qori. Aku tidak pandai membaca, kata Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu malaikat Jibril merangkulnya lagi, menyuruh dengan suruhan yang sama, yaitu menyuruh Nabi membaca. Jawaban Nabi tetap sama. Nah, setelah itu apa? Malaikat Jibril melepasnya, kemudian malaikat Jibril membacakan wahyu yang pertama turun. Apa wahyu yang pertama turun? Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Hafalkan ayat itu. Ya. Nah, kemudian setelah beliau menerima wahyu itu, setelah malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut, beliau lari-lari pulang. Ya, beliau pulang.
bertemu dengan beliau pulang, beliau kembali ke rumah beliau, ke rumah Siti Khadijah. Nah, dalam keadaan menggigil, beliau menceritakan tentang kejadian yang terjadi di Gua Hira setelah beliau melakukan tahanus dan uzur. Mendengar dari cerita Rasulullah tersebut dan melihat keadaan Rasulullah yang sangat takut dan gemetar, kemudian Siti Khadijah tersebut mengajak Rasulullah pergi ke rumah pamannya. Siapa nama pamannya? Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Waraqah bin Naufal inilah seorang pemeluk agama Nasrani yang utuh. Ya. Beliau memiliki sebuah kitab. Ya, kitab itu bertuliskan dengan bahasa Ibrani yang di sana memuat segala hal yang berkaitan dengan kerasulan. Bahkan termasuk tentang Rasul atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, datang beliau menemui si Waraqah ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Waraqah, Nabi Muhammad menceritakan semuanya. Kemudian akhirnya Waraqah berkata, Hazan namus, ini adalah namus. Siapa namus itu? Namus itu adalah sebutan malaikat Jibril bagi orang-orang Nasrani. Kemudian di akhir kalimat beliau yang begitu panjang dijelaskan oleh Waraqah, beliau berkeinginan untuk menjadi pembela Rasulullah. Kalaulah seandainya tubuh beliau waktu itu tidak tua renta, beliau akan berkorban dan bertaruh nyawa agar Rasulullah dapat mengembangkan ajarannya, kata Waraqah. Tapi sayangnya setelah Waraqah memberitahukan tentang hal itu, beberapa hari kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah wahyu pertama turun, terjadilah masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Masa di mana kekosongan terhadap wahyu Allah. Tidak ada wahyu Allah yang turun. Ya, sampai akhirnya setelah 30 atau 40 hari setelah wahyu pertama turun wahyu kedua. Cuman caranya berbeda. Ya, caranya tidak lagi malaikat Jibril datang menemui Rasulullah menyerupai seorang laki-laki. Tapi bagaimana yang terjadi? Rasulullah mendengar seperti bunyi gemuruh yang besar, seperti bunyi lonceng di atas langit. Ketika beliau melihat ke langit atau menghadap ke langit, beliau melihat ada sosok malaikat Jibril lagi di sana. Nah, kemudian di sana Nabi mendengar malaikat Jibril ini membacakan wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua tersebut berada pada surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Jadi ingat ya, wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat yang kedua, wahyu yang kedua adalah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nah, setelah turun surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ini, barulah Rasulullah menjalankan misi dakwah beliau. Dan untuk misi dakwah Rasulullah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Kira-kira sampai di situ penjelasan Bapak. Kalau seandainya ada yang ingin penjelasan lebih lanjut, silahkan bertanya kepada Bapak melalui nomor WA Bapak sendiri. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.